Halo Bray, kembali lagi di Gaptek.id dan akhirnya gue berkesempatan untuk ngebahas lebih lanjut mengenai prosesor terbaru dari AMD Ryzen, yaitu adalah mengenai arsitektur dari Zen 5. Jadi untuk pembahasan video ini bakalan banyak ngebahas mengenai AMD Ryzen AI 300 series untuk laptop dan juga AMD Ryzen 9000 series untuk platform PC desktop. Disclaimer dulu, ini bukan review karena untuk reviewnya nanti ada di tanggal 31 Juli 2024 kalau sampelnya itu nggak telat nyampe ke studionya gue ya. Ini adalah bentuk video liputan gue karena kemarin gue udah diundang oleh AMD ke Los Angeles untuk AMD Tech Day 2024 di mana gue di sana udah nyobain langsung, jadi bisa dibilang udah dapat first impressionnya untuk AMD Ryzen AI 300 series, beberapa rangkaian laptop yang ada di sana, update-update-nya apa aja, dan juga beberapa demo dari Ryzen 9000 series untuk PC desktop. Ada apa aja update yang diberikan oleh AMD? Sebetulnya ada banyak banget dan harusnya video ini pun harusnya tuh tayang tanggal 15 Juli 2024. Tapi karena gua ini dari Indonesia gitu, kalau YouTuber bule kan selesai acara mereka bisa langsung syuting di sana, bisa langsung edit dan tayang tepat waktu di tanggal 15. Nah, kalau gua habis acara di sana langsung perjalanan pulang lagi selama kurang lebih sekitar 22 jam nyampe ke Indonesia. Makanya gue harus istirahat dulu, habis itu gue baru sempat syuting di studionya Gaptek gini, biar lebih fresh dan lebih terkurasi lah gitu. Bisa gue recap apa aja yang ada di acara di AMD Tech Day 2024 itu. Oke, yang pengen gue bahas pertama di sini adalah mengenai AMD Ryzen AI 300 series. Karena di AMD Tech Day 2024 kemarin, itu memang lebih banyak ngebahas mengenai si Ryzen AI 300 series yang ada di laptop ini karena update-nya memang luar biasa, cukup banyak. Kita breakdown dulu deh apa yang ada di AMD Ryzen AI generasi ketiga ini atau Ryzen AI 300 series. Yang pertama itu adalah iGPU yang kali ini bakalan naik menjadi 16 compute unit. Ini untuk versi tertingginya dan arsitekturnya itu menggunakan RDNA 3.5. Lalu untuk CPU-nya itu menggunakan arsitektur Zen 5 dan kali ini dia bakalan punya 12 core, 24 thread. Lalu ada update yang cukup masif juga di bagian NPU-nya yaitu adalah XDNA 2 yang mana untuk NPU ini dia bakalan punya 50 TOPS. Dan buat yang belum tahu, Ryzen AI itu sebetulnya bukan hanya sekedar NPU-nya aja. Karena AMD bilang Ryzen AI itu adalah kesatuan dari prosesornya. Makanya namanya diubah menjadi Ryzen AI 300 series, bukan Ryzen 9000 series untuk di platform laptop yang satu ini. Karena ada NPU-nya. Sementara di Ryzen versi desktop, Zen 5-nya itu dia nggak ada NPU-nya ya. Nah, untuk XDNA 2 ini, dia tuh bakalan punya arsitektur yang cukup berbeda dengan XDNA versi sebelumnya, di mana kali ini AI engine-nya itu ada yang namanya Flexible Compute and Adaptive Memory Hierarchy. Ini memungkinkan si AI engine-nya itu memiliki partitioning yang sangat-sangat fleksibel untuk kebutuhan multitasking pada AI. Jadi si AI engine itu bisa membagi setiap core-nya. Semisal kita lagi jalanin video dengan super resolution, habis itu kita lagi ngedit audio, kita lagi ngedit video dengan AI, itu bisa kebagi. Tentunya masing-masing dengan load yang ringan dan satu package itu tetap memiliki power yang sangat-sangat rendah karena efisiensinya itu yang ditawarkan memang sangat-sangat masif di sini. Kalau dihitung jumlah TOPS-nya, XDNA pertama itu dia cuma punya 10 TOPS sebetulnya, hanya di bagian NPU-nya. Sementara untuk XDNA 2, dia sekarang punya 32 AI engine dan memiliki 50 NPU TOPS. Jadi untuk efisiensinya bisa meningkat sampai 2 kali lipat dan compute capacity-nya meningkat hingga 5 kali lipat. AMD juga memperkenalkan data type yang bernama Block Floating Point NPU yang udah didukung dengan XDNA 2 ini. Yang mana ini memungkinkan kemampuan dari LLM-nya untuk AMD Ryzen AI itu bisa 5 kali lebih kencang daripada NPU milik Core Ultra 7155H. AMD juga bakalan punya software sendiri untuk tools AI mereka. Yang didemoin di sini ada yang namanya Agentic AI RAG Demo. Ini semacam chatbot gitu yang dibikin sama AMD, mirip-mirip sama chat with RTX dan mudah-mudahan instalasinya nggak sulit karena gue belum tahu proses instalasinya seperti apa, tapi udah didemoin di sana. Di sini RAG-nya menggunakan Llama 2 7B dan running menggunakan AMD Ryzen AI NPU untuk chatbotnya, bukan menggunakan GPU-nya. Lalu untuk AMD Ryzen AI 300 series ini juga tentunya diunjukin untuk kemampuan dari iGPU-nya. Karena kan tadi gue udah sebutin bahwa iGPU-nya ini compute unit-nya naik menjadi 16. Nah, pada performance 15 watt-nya,
Ini Strix Point jika dibandingkan dengan Hawk Point, yaitu adalah AMD Ryzen 7000 atau 8000 series yang kemarin, skor 3D Mark Times Pi-nya itu meningkat 32%. Dan untuk 3D Mark Night Ride itu meningkat sekitar 19% pada performance 15 wattnya. Ini sebetulnya menarik jika AMD Ryzen AI 300 series ini disematkan ke dalam sebuah handheld. Karena kemampuan pada power 15 wattnya di sini meningkat sangat-sangat pesat berkat ya compute unitnya yang meningkat itu tadi. Padahal sebetulnya secara arsitektur, ya si RDNA 3,5 ini sebetulnya masih mirip-mirip kok dengan RDNA 3. Kalau kemampuan CPU-nya sendiri, arsitektur Zen 5 itu udah disebutkan pada Computex 2024 bahwa IPC mereka itu uplift dengan rata-rata sekitar 16%. Di sana juga didemokan untuk kemampuan gaming dari Radeon 890M, yang mana itu adalah iGPU dari Ryzen AI 300 series. Di sana didemoin untuk game Ghost of Tsushima pada resolusi 1080p dan bisa dapetin 60 fps. Di sini demonya menggunakan ZenBook S16 ya, jadi ukurannya besar. Dan gue udah sempet nanya ke orang AMD di sana bahwa yang didemokan di sana bukan 15 watt, tapi dengan full TDP-nya yaitu sekitar 35 sampai dengan 54 watt. Tapi tentu itu kemampuan yang bagus banget karena untuk presetnya juga nggak ecek-ecek di sini meskipun memang masih menggunakan bantuan FSR. Ada beberapa chart benchmark juga yang ditampilin sama AMD untuk perbandingannya antara Ryzen AI 9HX 330 melawan Intel Core Ultra 9 185H dan juga Snapdragon X Elite. Di sini untuk Snapdragon beberapa game itu memang masih belum bisa jalan ya karena ya dia belum jalan native. Tapi jika dibandingkan dengan Intel di sini kemampuannya itu sekitar 1,2 kali lipat sampai dengan 1,65 kali lipat lebih baik daripada Intel Core Ultra 9 185H jika dipakai untuk bermain game. Sebenarnya ada banyak lagi sih soal AI yang memang dijelaskan oleh AMD untuk dukungan-dukungannya, terutama di bagian NPU-nya. Jadi nggak cuma untuk chatbot, tapi juga ada untuk upscale image, yang mana nanti bakalan ada yang namanya XDNA Super Resolution. Di sana udah didemoin juga. Bahkan untuk generative image di Stable Diffusion itu juga nanti bakalan bisa menggunakan NPU dari si AMD Ryzen AI. Dan tentu dengan kemampuan NPU yang sangat efisien ini, performance per wattnya, generation image ini jadi benar-benar nggak membutuhkan daya yang terlalu tinggi. Dan kalau gue cek di sana, kemampuan generatifnya juga nggak pelan loh. Bahkan mungkin lebih kencang daripada iGPU Radeon 780M yang biasanya gue jalanin di Stable Diffusion. Di sana memang software yang dipakai itu agak sedikit berbeda, tapi mereka sebutkan bahwa basisnya itu adalah Stable Diffusion 1.5. Gue juga sempat nge-benchmark iseng-iseng dikit-dikit karena gue di sana ngeliat TUF Gaming A14 dari Asus, dan di sana gue coba ngecek untuk game Cyberpunk 2077 karena memang yang didemoin game itu untuk laptopnya. Gue sempat ngeliat itu bisa dapat sekitar 50-an FPS gitu. Dan itu bukan resolusi Full HD, tapi adalah resolusi 1440p. Menggunakan ray tracing, presetnya high, dan di situ udah menggunakan FSR. Kalau nggak salah FSR-nya quality atau automatic gitu, gue agak lupa. Tapi sekitar 50-an FPS untuk TUF Gaming A14. Sangat-sangat menarik untuk ditunggu masuk resmi ke Indonesia si TUF Gaming A14 ini. Lalu untuk Acer juga itu dia bakalan ngeluarin tools khusus ya dari Acer-nya sendiri, dari utilities-nya untuk generation image juga. Tapi gue di sana lupa ngecek untuk generation image dari Acer ini dia bakalan menggunakan si Radeon 890M-nya atau bakalan menggunakan NPU-nya. Lalu HP juga bakalan punya chatbot sendiri untuk beberapa laptop mereka, seperti contohnya HP Envy atau HP Pavilion, itu bakalan punya utilities untuk chatbot. Lalu untuk MSI di sana gue nggak melihat tools yang begitu spesifik, tapi di sana didemokan untuk XDNA Super Resolution dengan software third party yang memang didemokan oleh AMD. Yang saat ini memang software itu belum pada rilis ya. Nah, lalu bagaimana dengan platform desktop? Nah, di platform desktop ini kan pada Computex 2024 juga udah diperkenalkan beberapa line up-nya, yaitu ada Ryzen 9 9950X yang punya 16 core 32 thread dengan TDP 170W, cache-nya gemuk juga di 80MB. Ada Ryzen 9 9900X yang punya 12 core 24 thread, cache-nya 76MB dengan TDP 120W. Ada juga Ryzen 7 9700X yang sangat-sangat menarik karena TDP-nya di 65W aja untuk sekelas Ryzen 7. Rumornya itu kan Ryzen 7 9700X ternyata naik jadi 120W. Ternyata rumor itu salah karena untuk TDP dari 9700X udah dikonfirmasi tetap di angka 65W. Berarti PPT-nya sekitar 88 atau 90W lah. Lalu ada Ryzen 5-nya juga yang masih punya 6 core 12 thread dengan TDP yang sama-sama di 65W. Apa sebetulnya yang ditawarkan dari Ryzen 9000 series ini? Tentunya yang pertama ialah performance. Untuk Ryzen 9 9900X ini bukan 9950X loh ya.
Ini kemampuan gamingnya itu dibandingkan dengan 14900K itu berkisar 4% sampai dengan 22% lebih kencang. Lalu untuk content creation-nya itu sekitar 2% sampai dengan 41% lebih kencang dari 14900K. Padahal Ryzen 9 9900X ini hanya punya 12 core, 24 thread, yang menunjukkan bahwa efisiensi dari Ryzen 9 9900X ini memang sangat-sangat luar biasa. Di sini AMD membandingkan juga dengan AMD Ryzen 7000 series pada level TDP yang sama. Misalnya pada Ryzen 9 yang sama-sama punya 16 core di angka 170 watt, Ryzen 9000 series atau 9950X ini punya kemampuan 22% lebih kencang daripada Ryzen 9 7950X. Yang menarik itu justru di Ryzen 7 sebetulnya, karena pada TDP 65 watt, kemampuannya itu masih tetap lebih kencang dari Ryzen 7 7700X, sekitar 11%. Padahal kalau kita ngecek Ryzen 7 7700X, dia tuh punya TDP yang hampir 120 watt ya. Jadi kalau dilihat efisiensinya memang kayaknya yang menarik itu ada di Ryzen 7 9700X dan juga Ryzen 9 9900X karena punya TDP di 120 watt, tapi punya kemampuan yang lebih kencang 16% ketimbang Ryzen 9 7900X yang punya TDP saat itu di 170 watt juga. Efisiensi ini juga bukan sekedar hanya power aja, tapi dari segi temperatur juga. Klaimnya di sini AMD punya angka 15% thermal resistant improvement. Jadi dengan power yang sama, misalkanlah katakanlah dia sama-sama jalan di 170 watt. Itu temperaturnya bisa lebih rendah 7 derajat Celcius jika kalian menggunakan Ryzen 9000 series. Jadi asumsinya jika temperaturnya itu sama, maka Ryzen 9000 series akan mendapatkan performance yang tetap bakalan lebih oke. Ini bakalan dijadikan headroom untuk Precision Boost Overdrive alias PBO-nya nanti untuk mendapatkan improvement performance. Untuk fitur overclocking pada bagian memori juga mendapatkan beberapa update, yaitu ada update AGESA pastinya yang diklaim di sini bakalan bisa jalan DDR5 8000. Ini berlaku untuk motherboard X670 dan juga chipset 600 series lainnya. Jadi nggak hanya untuk chipset baru aja. Gue udah sempat nanya juga ke orang AMD bahwa untuk 4 DIMM mereka bisa memastikan itu 6000 atau 6400 itu kalian bisa jalanin. Bahkan untuk motherboard 4 DIMM, jika kalian colokinnya 2 slot, itu untuk DDR5 8000 udah bisa dijamin gampang katanya. Tapi kalau dicolokin full slot, itu ya sekitar 6000 atau 6400. Lalu ada fitur yang namanya Memory Overclocking on the Fly atau OTF. Nah, OTF ini bakalan ada di Ryzen Master. Gue udah sempat lihat demonya. Jadi fiturnya ini semacam overclocking memori melalui Ryzen Master. Jadi kalian bisa mengaktifkan profile expo tanpa restart PC-nya lagi. Karena sebelumnya ya kita bisa overclocking memori lewat Ryzen Master, tapi ketika kita apply, PC-nya itu tetap minta restart karena butuh yang namanya retry memori. Tapi untuk si OTF ini, dia nggak perlu. Gitu. Tapi ratingnya itu katanya masih ada di sekitar 6000 sampai dengan 6400 untuk profile expo-nya. Mungkin ke depan bakalan diupdate menyesuaikan dengan AGESA dan juga QVL dari memori support yang ada di motherboard tertentu. Lalu ada juga fitur yang namanya Curve Shaper Overclocking fitur. Ini adalah fitur yang sebetulnya lebih advance daripada Curve Optimizer yang sebelumnya. Karena ini akan lebih banyak berkaitan juga dengan yang namanya thermal. Pengaturannya cukup banyak banget, cukup rumit banget. Jadi mungkin bakalan gue telusuri lebih lanjut ketika gue udah pegang langsung prosesornya. Oh ya, untuk bocoran performance di sini gue bisa spill tipis-tipis nih karena gue sempat dapetin skor Cinebench R23-nya ketika ada demo overclocking gitu. Jadi ketika menggunakan PBO, si Ryzen 9 9950X-nya itu dia bisa ngedapetin skor sekitar 45 ribuan saat menggunakan PBO. Dan ketika nggak menggunakan PBO sebetulnya juga udah kenceng, udah lebih dari 40 ribu. Jadi dengan angka 170 watt sebetulnya ini udah jauh lebih kencang daripada Core i9 14900K yang mana untuk ngedapetin skor 40.000 aja itu udah harus lepas power limit, harus pakai cooling yang sangat sakti untuk nahan beban 330 sampai dengan 350 watt coy. Ada demo extreme overclocking juga di mana AMD dengan gampang di sana untuk mecahin rekor. Kalian bisa cek aja channelnya Gamers Nexus karena dia bakalan lebih spesifik untuk ngebahas itu doang kayaknya. AMD juga di sini menekankan lagi bahwa mereka itu bakalan konsisten dengan soket AM5 sama halnya seperti dengan soket AM4 yang sampai 9 tahun itu masih memiliki produk refresh. Dan untuk AM5, ini mereka akan menjanjikan hingga tahun 2027+. Nggak menutup kemungkinan bakalan lebih dari tahun 2027. Di sini sih roadmap-nya belum ada sampai Zen 5 untuk 3D V-Cache-nya ya. Tapi info-infonya sih ke depannya nanti tentu bakalan ada versi 3D V-Cache-nya untuk Ryzen 9000 series. Lalu untuk motherboard nih.
AMD juga tetap ngeluarin chipset baru ya, yaitu adalah AMD 800 series untuk chipsetnya. Ternyata nggak cuma X870 aja, karena di Computex kemarin kan yang dikenalin hanya X870. Beberapa line up motherboardnya pun udah diperlihatkan di Computex 2024. Tapi pada tabel ini, ternyata ada X870E, ada B850, bahkan ada B840. Jadi nggak ada versi A-nya untuk 800 series ini. Kelihatannya sih di sini yang ada wajib USB 4 itu hanya X870E dan juga X870 ya. Jadi untuk B850 sebetulnya improvementnya tuh nggak terlalu berbeda jauh dengan chipset B650. Tapi bisa dipastikan bahwa semua motherboardnya itu memiliki USB 3.2 dengan kecepatan 20 Gbps. Di sini disebutkan untuk PCIe Gen 5-nya pun bahkan masih opsional ya untuk NVMe-nya. Dan untuk grafiknya itu yang masih wajib hanya versi PCIe Gen 4. Nggak menutup kemungkinan ada yang versi PCIe Gen 5 juga untuk B850 di bagian grafiknya. Karena contohnya seperti B650E Aorus Elite X AX ini juga motherboard masuk ke salah satu rekomendasi gua di list motherboard socket AM5 kemarin, karena ini harganya sekitar 4 jutaan. Chipsetnya B650E tapi fitur dari chipset X670 itu ada semua di motherboard ini. Jadi nggak menutup kemungkinan ada juga motherboard ajaib seperti ini dengan harga yang make sense, masih di bawah pasaran harga X670E, tapi fitur-fitur yang didapatkan itu udah setara dengan X670E. Jadi nggak menutup kemungkinan juga di B850 bakalan ada yang kayak begitu. Nah, untuk versi desktop ini dia bakalan rilis di tanggal 31 Juli 2024 sesuai dengan reviewnya. Untuk di Indonesia juga penjualannya harusnya mulai tanggal 31 Juli 2024 atau di tanggal 1 Agustusnya. Palingan jedanya tuh sehari, karena biasanya embargonya tuh malam-malam, jadi nggak mungkin tokonya bakalan langsung update untuk list-list produknya. Jadi tungguin aja untuk reviewnya, nanti kita bakalan bahas lebih lanjut untuk Ryzen 9000 series atau bahkan jajaran laptop dari Ryzen AI 300 series yang gue juga nggak sabar untuk ngebahas kira-kira kemampuannya apa aja sih, dan semoga software demonya itu bakalan di-provide juga sama AMD biar kita tahu nih kemampuan dari NPU-nya beneran oke atau enggak. Kira-kira menurut kalian informasi mana yang paling menarik buat kalian untuk AMD Tech Day 2024 ini? Silahkan komen di bawah dan kasih pendapat kalian masing-masing. Jangan lupa subscribe, gue Suki, dan seperti biasa sampai jumpa di lain kesempatan.